Udah khawatir banget hampir nggak dapat kamar karena kesalahan di suami sendiri yang pas check-in salah ngasih kertas. Halo, assalamualaikum guys. Sambungan video perjalanan kita mulai dari Makassar menuju Bima. Karena video kemarin berakhir pas kita mau naik kapal dan ini kita udah di atas. Karena aku pegang ada Dava ya guys, jadi nggak bisa nge-record video sambil naik. Dan tahu-tahu ini kita udah sampai di atas. Udah bela-belain kita check-innya tuh pagi-pagi buta banget. Pas sampai atas sini ditanya dek berapa. Terus dicek lah tuh tiketnya kita dan ternyata guys ada kesalahan. Yang dimana pas check-in tadi suami salah ngasih kertas, yang harusnya kasih kertas tiket, yang dia kasih malah kertas kamar. Bisa jadi kesalahan di dua ya guys, suami terus sama petugas loketnya juga, karena mereka juga nggak perhatiin kertas yang suamiku kasih itu bukan tiket melainkan kertas tanda sewa kamarnya. Mungkin bisa dibilang tiket juga kali ya, soalnya kemarin pas kita beli tiket itu beda. Alhasil tadi suami turun kembali ke tempat check-innya, dan tahu sendiri lah kita perempuan pasti khawatir banget kan ya, karena proses pengecekannya tadi lumayan lama banget, belum lagi harus naik turun lagi ke bawah. Nah sampai di tempat check-in juga di bawah sana itu lumayan lama banget cari kertasnya, karena tadi suami bisa dibilang paling pertama lah ya, jadi dicari-cari ulang lah kertas yang paling bawah. Alhamdulillah ketemu dan suami langsung naik balik ke kapal, dan ini dia kita udah sampai di kamarnya, kita udah tunjukin. Tapi pas masuk kamar setelah diperiksa ternyata kamar mandinya tadi kotor banget, tapi kita nggak sempat lihat sih, cuman petugasnya bilang kotor. Padahal sesudah keluar penumpang sebelumnya katanya udah dibersihin, tapi nggak tahu kenapa bisa kotor. Nah begitu kita masuk kamar mandinya langsung mereka bersihin dong ya, udah mereka semprot juga. Dan ini dia. Nah ini lumayan lah ya daripada kita harus ngantri di kamar mandi umum di bawah. Pokoknya kalau kamar mandi seperti ini ya enak-enakan aja. Jadi yang gantian mandi kan cuma kita yang ada di kamar ini aja. Nah terus aku mau jawab juga, kira-kira berapa sih kamarnya bun kalau disewakan? Jadi untuk per kasurnya ya, kalau kamar kayak gini tuh hitungannya tuh per kasur bun. Untuk kamar yang kita ambil ini per kasurnya kemarin di harga 270, sedangkan harga tiket 260. Jadi beda 10.000 dari harga tiketnya. Nah dalam satu kamar ini terdapat 4 kasur. Nah kemarin kan kita belinya tuh tiket sama Kakak Naila juga. Kenapa beli tiket sama Kakak Naila? Karena kita pengen dapat yang kamar ini biar nggak ada penumpang lain lagi yang masuk di sini. Karena kita kalau nggak beli semua kasurnya itu bakal ada penumpang yang lain lagi yang masuk di sini, kan nggak lucu ya. Nah udah gitu nggak bisa beli kasurnya aja, melainkan harus beli tiket juga. Makanya kemarin aku beli tiket atas nama Naila, terus beli kasurnya juga atas nama Naila. Hitung-hitung rugi 500.000 demi mendapatkan kamar, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita privasi di sini. Jadi harga kasur itu teman-teman bisa dibilang satu harga tiketnya ya. Misalnya rute kita mulai dari Bima ke Kendari, harga tiket mungkin sekitaran 480. Jadi untuk harga per kasurnya juga sekitaran segitu. Beda tipis lah, beda 10 ribuan. Oke teman-teman, setelah kita beberapa menit akhirnya ada pemberitahuan kalau 30 menit lagi kapar udah mau belayar. Setelah 30 menitan kaparnya udah jalan tuh. Di sini masih kelihatan pulau, jadi masih aman-aman aja. Jujur pulang kampung kali ini aku oleng guys, karena setelah aku lihat di jendela itu lumayan gede juga ombaknya, jadi nggak bisa bergerak terlalu banyak alias bisa tidur-tiduran aja di sini. Dan ini aku ambil videonya sekitaran 1 jam sesudah kapalnya jalan. Ini udah nggak kelihatan pulau lagi, benar-benar kita udah di dalam. Kalian bisa lihat kan gelombangnya itu udah tinggi, jadi ini udah goyang banget kapalnya guys. Tapi berhubung udah jam makan siang, ini suami ngambil makan siang. Tadi tuh sempat diantarin juga ya, jadi makan siang kita kali ini tuh double. Tapi yang kita makan itu cuma nasinya, itu pun sedikit. Kalian bisa lihat sendiri ini menunya. Kalau nasinya tuh masih aman-aman aja, tapi ini ada sosis, ada ikan, itu ikannya nggak tahu ikan direbus atau apa, ada sambal terasinya, terus ada sayurnya juga cuma dilalapin gitu. Nih gimana mau selera makan bukan nggak bersyukur ya teman-teman ya, ditambah mabuk pula kan. Nah bingung mau makan apa. Di sini suami lagi pergi siram pop mie aja, karena guys enak apapun makanan di kapal itu tetap pop mie yang paling nomor 1. Sampai jumpa di video berikutnya lagi ya.